Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika kombinatorik, yaitu relasi rekurens dan fungsi pembangkit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabita Rahmawati dari kelas 6B dengan NPM 2110631050105. Adapun yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada relasi rekurens, yang ketiga ada fungsi pembangkit, yang keempat ada penyelesaian relasi rekurens dengan fungsi pembangkit, yang kelima ada contoh soal, dan terakhir kesimpulan. Baik, di sini ada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana relasi berulang mendefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai ke n yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Lalu fungsi pembangkit digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efisien dengan mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret suatu variabel x. Pembahasan selanjutnya yaitu apa sih relasi rekursif itu? Jadi, relasi rekursif adalah sebuah formula rekursi yang dimana setiap bagian dari suatu barisan itu dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih bagian sebelumnya. Jika AK adalah banyak cara untuk menjalankan prosedur dengan K objek, untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, maka relasi rekursi adalah sebuah persamaan yang menyatakan AN sebagai sebuah fungsi dari AK untuk K kurang dari N. Dan nilai A itu tidak akan pernah dapat dicari jika suatu nilai awalnya itu tidak diberikan. Dan jika suatu relasi rekursif melibatkan R buah AK, maka R buah nilai awal A, hingga A harus diketahui. Pada pembahasan yang ketiga yaitu ada fungsi pembangkit. Misal AN sama dengan A0, A1, A2 hingga seterusnya adalah suatu barisan, di mana fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan AN itu didefinisikan sebagai berikut, yaitu PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 hingga seterusnya. Lalu, fungsi pembangkit eksponensial atau FPE dari barisan AN didefinisikan sebagai berikut, yaitu PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N per N faktorial sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3X pangkat 3 per 3 faktorial hingga seterusnya. Pembahasan yang keempat yaitu penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Adapun penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit yaitu ada fungsi pembangkit biasa untuk relasi rekursif linear homogen koefisien konstan dan relasi rekursif linear non-homogen koefisien konstan. Lalu ada fungsi pembangkit eksponensial yaitu untuk relasi rekursif linear homogen non-konstan dan relasi rekursif linear homogen koefisien non-konstan. Selanjutnya ada contoh soal yaitu gunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan relasi rekursif berikut, yaitu A0 sama dengan 1, AN sama dengan NA N dikurang 1 ditambah 2 pangkat N di mana N-nya itu lebih dari sama dengan 1. Adapun penyelesaiannya, misal PX adalah fungsi pembangkit eksponensial barisan AN, maka PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N per N faktorial. Dan bentuk umumnya yaitu ada A0 sama dengan 1. Lalu bagian rekursifnya ada AN sama dengan NA N dikurang 1 ditambah 2 pangkat N di mana N lebih dari sama dengan 1. Lalu kalikan setiap suku pada bagian rekursif dengan X pangkat N per N faktorial. Lalu kemudian ambil sigmanya dari N sama dengan 1 sampai tak hingga, sehingga diperoleh
sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an dikali x pangkat n per n faktorial sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an-nya yaitu na, n dikurang 1 ditambah 2 pangkat n dikali x pangkat n per n faktorial. Agar perubahannya lebih mudah dipengerti, maka kita akan melakukannya satu persatu. Yang pertama, A, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an x pangkat n per n faktorial sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an dikali x pangkat n per n faktorial dikurang a0 sama dengan px min 1. Yang B, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga na n dikurang 1 dikali x pangkat n per n faktorial sama dengan x dikali sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga na n dikurang 1 dikali x pangkat n dikurang 1 per n faktorial sama dengan x dikali px. Yang C, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 2 pangkat n dikali x pangkat n per n faktorial sama dengan x dikali sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat n dikali x pangkat n dikurang 1 per n faktorial sama dengan e pangkat 2x dikurang 1. Sehingga persamaannya menjadi px dikurang 1 sama dengan x px ditambah e pangkat 2x kurang 1. Px sama dengan e pangkat 2x per 1 min x. Nah, karena px sama dengan e pangkat 2x dikali 1 per 1 min x, yaitu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 2n dikali x pangkat n per n faktorial dikali dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat n. Jadi sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat K per K faktorial dikali X pangkat N. Maka sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N faktorial dikali sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat K per K faktorial dikali X pangkat N per N faktorial. Maka solusi relasi rekursif yang dimaksud yaitu an sama dengan n faktorial dikali sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat k per k faktorial, yaitu untuk n lebih besar sama dengan 0. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini yang pertama ada relasi berulang didefinisikan sebagai berikut, yaitu relasi rekursi adalah sebuah persamaan yang menyatakan sebagai sebuah fungsi dari AK untuk K kurang dari N. Lalu sebuah relasi berulang untuk barisan A0, A1, dan seterusnya merupakan sebuah persamaan yang mengaitkan AN dengan A0, A1 hingga AN dikurang 1. Syarat awal untuk barisan A0, A1, dan seterusnya adalah nilai-nilai yang diberikan secara eksplisit pada beberapa suku dari barisan tersebut. Kesimpulan yang kedua yaitu penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit, yaitu di mana fungsi pembangkit biasa untuk relasi rekursif linear homogen koefisien konstan dan relasi rekursif linear non-homogen koefisien konstan. Dan untuk fungsi pembangkit eksponensial yaitu untuk relasi rekursif linear homogen non-konstan dan relasi rekursif linear non-homogen koefisien non-konstan. Nah, sekian pembahasan materi mengenai relasi rekurens dan fungsi pembangkit dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.